Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdian Sadu Saputra dari D4 Produksi Film dan Televisi Universitas Dinamika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menulis naskah film atau kebutuhan visual lainnya. Kita harus tahu dulu apa itu naskah. Naskah adalah cerita yang menguraikan urut-urutan adegan, suasana, dialog, karakter yang dibuat dalam struktur dramatik untuk mempermudah kita dalam proses produksi. Nah, biasanya naskah ini memuat struktur dasar bercerita. Nah, struktur dasar bercerita biasanya terdiri dari 3 pilar, yaitu perkenalan, namanya siapa, karakternya, backgroundnya seperti apa, keluarganya seperti apa, pekerjaannya apa, kemudian konflik yang dihadapi karakternya, kemudian resolusi atau endingnya bagaimana gitu. Setelah kita tahu naskah itu apa dan struktur dasar berceritanya, kita mulai mencari ide. Mencari ide biasanya macam-macam, bisa menggali pengalaman pribadi, bisa mengamati karya orang lain, bisa melakukan observasi, bisa membaca berita, banyak hal yang kalian bisa lakukan dalam mencari ide. Tapi pada dasarnya mencari ide sama dengan menangkap keresahan. Karena menulis dari tempat kejujuran atau keresahan itu memberi dimensi emosional yang jauh lebih kaya pada naskah kalian. Setelah itu kita membuat premis. Setelah dapat ide, kita membuat premis. Apa itu premis? Premis adalah kalimat singkat yang menggambarkan cerita kamu secara umum. Biasanya terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu karakter dan atributnya, kemudian aksi atau tindakan yang dilakukan, kemudian konflik yang dihadapi. Untuk tahu lebih lanjut, ini yang harus kalian catat. Kalau kalian tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan sederhana, maka kamu tidak cukup mengerti. Jadi kalau kamu tidak bisa membuat premis atas cerita yang kamu buat, maka kamu tidak cukup mengerti dengan ceritamu. Inilah contoh premis dari film terkenal, yaitu Finding Nemo. Struktur dasarnya persis seperti apa yang dicontohkan sebelumnya. Setelah membuat premis, kita ubah satu kalimat premis ini menjadi 3 kalimat yang kita sebut sinopsis pendek. Nah, strukturnya tetap sama seperti premis tapi lebih detail. Kalian bisa lihat contohnya di samping. Setelah itu kita masuk ke treatment. Treatment ini menjabarkan lagi 3 kalimat dari sinopsis pendek ini menjadi cerita pendek atau cerpen yang terdiri dari beberapa paragraf. Setelah kita membuat treatment, kita masuk ke naskah dan formatnya. Naskah dan formatnya maksudnya menjabarkan paragraf dalam cerpen tadi ke dalam urutan adegan atau kita sebut scene. Nah, adegan atau scene ini biasanya dibagi sesuai dengan latar tempat dan latar waktu. Contohnya, scene 1 eksterior taman D. Scene 1 di luar ruangan, lokasinya di taman dan pada siang hari. Seperti itu. Inilah contoh naskah dan hasil visualnya. Scene 1 di luar ruangan, taman D. Ini adalah hasil visualnya. Inilah contoh 2 contoh yang lain selain 1 contoh tadi. Gitu kira-kira. Kemudian perlu dicatat bahwa show don't tell. Tunjukkan, jangan cuma ceritakan. Sebenarnya tidak ada aturan baku dalam penulisan skenario. Jadi jangan pernah takut untuk menulis dan menemukan proses kreatif kalian sendiri dalam menulis cerita. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu karya-karya kalian semua. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.